balik lagi di channel kita. Hari ini benar-benar luar biasa. Nggak ada rencana, nggak ada persiapan matang. Tahu-tahu kita udah di jalan aja. Yap, hari ini kita putuskan buat camping dadakan. Pernah nggak sih kalian ngerasa pusing sama rutinitas? Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, gas camping nggak? Dan anehnya, langsung jadi. Nah, ini dia perjalanan camp dadakan kita malam ini. Tanpa rundown, tanpa booking tempat, bener-bener ngikutin kemana roda muter aja. Kira-kira kita bakal tidur nyenyak atau malah kehujanan semalaman ya? Yuk, ikuti keseruan trip dadakan kita. Modal nekat, perlengkapan seadanya. Yang penting apa? Yang penting santuy dan asik. Penasaran gimana serunya perjalanan kita nyari tempat camp dan nginep malam ini? Tonton terus sampai habis. Jangan lupa di like dulu bosku. Perbukitan hijau yang berbaris rapi dari pinggir jalan. Melihat indahnya Danau Toba yang membentang megah dan perbukitan hijau yang berbaris rapi dari pinggir jalan. Sebuah kesadaran tiba-tiba hadir. Hidup ini terlalu singkat untuk terus menunggu waktu yang sempurna. Jika kita selalu menunggu semua lampu lalu lintas berwarna hijau sebelum memulai perjalanan, kita tidak akan pernah beranjak dari garasi. Jangan takut melangkah keluar dari zona nyaman dan rutinitas yang menjemukan. Kebahagiaan sejati seringkali tidak butuh modal perencanaan yang rumit. Ia justru bersembunyi di balik keputusan-keputusan spontan yang berani kita ambil. Di tengah perjalanan ini, kami memilih untuk tidak mendikte takdir. Kami sepakat untuk berbelok dari rute utama, melepaskan kendali, dan memulai sebuah cerita baru. Camping dadakan, tanpa persiapan berbulan-bulan. Hanya kerelaan untuk menyatu dengan alam. Ingatlah bahwa memori terindah dalam hidup jarang tercipta. Dari jadwal yang tersusun rapi di atas kertas, memori terbaik lahir bersama orang-orang yang menghargai arti sebuah momen. Kita diingatkan kembali bahwa esensi dari sebuah petualangan bukanlah fasilitas yang serba ada, melainkan kebebasan jiwa dan kebersamaan yang tulus. Jangan hanya menjadi penonton dari kehidupanmu sendiri. Berbeloklah sesekali karena jalan yang memutar seringkali menyajikan cerita yang paling menakjubkan dan cerita yang paling membekas di dalam dada. Tanpa persiapan matang ala pencinta alam profesional yang kalau packing barang berat, pasangnya dihitung pakai rumus fisika kuantum dan sudut. Kemiringan harus presisi demi menjaga gravitasi bumi. Tenda-tenda warna-warni, merah, biru, abu-abu, langsung didirikan secara brutal di atas pasir. Hasil arsitekturnya sungguh sebuah mahakarya yang membagongkan. Berjejur miring-miring estetik kayak perumahan. Klaster subsidi kualitas tier bawah. Yang sisa tanah kaplingannya hampir digusur proyek jalan tol lintas provinsi. Yang penting malam ini ada atap buat tidur. Dan tendanya nggak mendadak. Roboh pas subuh lalu bikin kita kelabakan di dalam kain para suruh. Kayak ayam keguyur hujan deras yang lagi kena panic attack. Status saat ini, fisika ditantang, logika ditumbangkan. Yang penting estetikanya dapat, walau maksa. Begitu tenda kelar, walaupun tiangnya udah meliuk-liuk, pasrah menahan beban kehidupan, fokus utama langsung beralih ke misi. Suci yang sebenarnya bukan menikmati alam, tapi cari sinyal setinggi langit. Dengan kuota internet yang udah di top up sampai full tank, misi rahasia dimulai. Tangan kanan megang HP tinggi-tinggi ke udara, kayak lagi ritual manggil hujan. Kaki jinjit di atas batu, demi mendapatkan setitik jaringan 4G yang timbul tenggelam. Karena buat kita, bikin konten adalah harga mati nomor 1 dan tidak bisa diganggu-gugat. Persetan dengan esensi menyatu dengan alam. Yang penting, eksis dulu di medsos dengan caption sok puitis. Back to nature.
Rencana dirancang dalam 5 menit. Persiapan modal nekat. Tapi hebohnya menggoncang jagat raya. Lihat saja itu. Para lelaki di depan lagi sibuk baku hantam sama ikan sampai tarik urat. Begitu ikannya dapat, pamer posnya udah berasa kayak atlet yang baru aja nyumbang medali emas di Olimpiade Kelautan. Senggol dong bos, mancing mania mantap. Sementara itu di garda belakang, tim Hore nggak mau kalah estetik. Kamera HP standby dari segala penjuru. Sibuk baku hantam, nyari angle yang pas demi validasi netizen di media sosial. Biarpun tenda cuma sebiji dan yang mancing personilnya se-RT. Yang penting dokumentasi nomor 1. Memang benar kata pepatah, rencana yang matang seringnya cuma jadi wacana di grup WhatsApp. Tapi kalau yang dadakan begini, gak perlu banyak teori, gak perlu banyak properti. Yang penting full ketawa dari awal sampai akhir, sampai lambung bergetar dan rahang mau copot. Ya, apa dulu? Menu andalan di luar nalar, lauk utama. Ikan bakar bumbu rahasia. Disebut rahasia karena yang masak pun lupa tadi. Nyomot bumbu apa aja, pokoknya modal kecap manis sebotol besar. Luarnya hitam legam mirip batu meteor, tapi pas dibelah, dalamnya masih dingin bak, baru keluar dari kulkas. Anehnya tetap dibilang enak banget, karena dimakan pas kelaparan tingkat dewa. Menu tambahan, nasi wadah dari rumah. Sadar diri bahwa kompor lapangan cuma 1 dan nesting sekecil kaleng sarden. Daripada maksis masak di lokasi malah jadi bubur atau nasi setengah matang. Solusi paling taktis, bawa langsung dari Magicom rumah pakai baskom gede. Dingin gak masalah, yang penting karbo terpenuhi. Pencuci mulut, semangka penyelamat jiwa. Setelah tenggorokan kering megap-megap, kena asap panggangan, dan lidah terbakar, sambal kecap ngasal. Potongan semangka ini datang bagai ois. Sekali gigit, langsung mengembalikan kesadaran yang sempat hilang akibat kelamaan ngipas. Kesimpulan, tenda miring bukan masalah. Yang penting makan bareng keluarga nggak boleh kalah. Mau tenda miring 45 derajat hampir roboh ditiup angin, bodoh amat. Inti camping dadakan itu bukan estetika, tapi lingkaran setannya. Kumpul, ketawa, makan besar sampai begah, lalu tidur berhimpitan. Rusuh, bau asap, tapi nagih. Di hamparan Silalahi, tanah para leluhur bersemayam. Tao Toba berbisik lewat riak yang dalam. Paropo tegak bagai altar suci yang membentang, menyambut kepulangan jiwa-jiwa yang benderang. Asap pemanggang membubung, menembus kabut sunyi. Bukan sekadar santapan pencuci sepi, melainkan persembahan syukur yang hakiki atas ridha Sang Khalik yang tiada terperi. Beralas tikar, kami bersimpuh di dada bumi purba, meleburkan sekat, menyatukan rasa dan karsa, sebuah ritual kebersamaan yang teramat sakral, mengikat erat tali silsilah yang kekal. Dari suapan tangan hingga gelak tawa yang pecah, mengalir berkah teriring doa yang membuncah. Senyum tersimpul di tiap gurat wajah yang berseri, merayakan hidup di bawah restu alam lestari. Biar angin danau menusuk, membawa dingin yang pekat. Hangatnya persaudaraan justru kian mengikat. Malam ini terpatri abadi bagai prasasti di hati. Janji setia sedarah yang takkan pernah mati. Tak perlu jauh melangkah mencari keindahan. Tak perlu waktu lama merangkai kenangan. Cukup ada kamu, ada mereka, ada alam ini. Di tepian Danau Toba, momen abadi terukir di hati. Fakta di lapangan, bukan pakai lilin biar romantis, tapi pakai flash HP dan senter yang disorot langsung ke tengah nasi. Silau sih, tapi demi memastikan kalau yang kamu ambil itu benar-benar potongan ikan, bukan batu kerikil pantai Paropo. Semua duduk berjejer memanjang di atas terpal biru dengan tingkat kerapatan yang sangat tinggi. Saking rapatnya, kamu salah gerak dikit aja bisa-bisa malah menyuapi mulut teman di sebelahmu.
Nasi dihamparkan memanjang tanpa sekat. Di sini berlaku hukum kecepatan tangan. Meleng 1 detik sambil lihat pemandangan Danau Toba. Pas nengok ke bawah ikan bakar. Di depan mata sudah tinggal tulang rawan. Suasana makan makin pecah karena ditemani lagu jedak-jeduk atau tembang kenangan dari speaker. Portable segede gaban mengunyah jadi mengikuti ritme musik. Kalau lagunya disco, ngunyahnya otomatis mode Fast Furious. Di atas kertas minyak ini, semua gelar akademis dan status sosial mendadak luntur. Direktur sama staf magang mendadak setara di hadapan kepala ikan bakar. Siapa yang lengah, dia cuma dapat aroma bakaran dan potongan timun penyejuk jiwa doang. Di sudut lain, ada kubu anak-anak kecil yang punya lapak tikar sendiri. Mereka makan dengan tenang, tanpa perlu ikut kerasnya persaingan perebutan lauk pauk di lapak utama orang dewasa. Karena ini camping dadakan dan yang ikut membeludak, lapak utama sampai nggak muat. Alhasil, bapak-bapak harus bikin lingkaran suci baru di depan tenda lain, biar semua kebagian jatah logistik malam itu. Diet hanyalah mitos belaka yang sengaja diciptakan oleh orang-orang yang belum pernah mencicipi keganasan. Diplomasi ikan bakar di atas terpal biru. Camping di Silalahi boleh dadakan, tapi urusan perut harus direncanakan secara militan. Dinginnya angin danau, Toba malam itu sama sekali nggak berkutik melawan kehangatan banyolan garing, asap pembakaran ikan, dan suara karaoke yang nadanya agak lari dari kenyataan tapi sukses, bikin semua orang happy. Gak perlu hotel bintang 5 atau resort mewah. Bintang asli di langit Silalahi dan kebersamaan gokil tanpa jaim ini udah lebih dari cukup untuk bikin waras sampai minggu depan. Kenyang makan ikan sampai bego, saatnya menyalurkan bakat terpendam. Sebuah speaker portabel seukuran koper dipasang tepat di samping tenda, lengkap dengan lampu kelap-kelip ala pasar malam. Gak pakai lama, musik langsung disetel full bass, kencang-kencang, menembus keheningan malam. Danau Toba. Sesi paling pecah nih. Bapak-bapak beralih profesi jadi trio bintang dadakan. Mereka bernyanyi dengan penghayatan tingkat dewa, meremlek sampai urat leher mau putus. Meskipun nadanya entah terbang kemana. Suara urusan nomor sekian. Yang penting goyangannya heboh duluan. Tengok tuh si baju biru, penjiwaannya dalam banget. Udah kayak ngerasain beban cicilan langsung hilang digoyang lagu. Walau bukan nanggu asli yang penting goyangnya asik. Walau bukan nanggu asli yang penting kita bisa happy. Janji malamku, pacarku tak ada di rumah. Malam minggu jadi kelabu, hati ngomong sendiri. Akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. Camping dadakan itu emang definisi seni yang gak semua orang paham. Kita rela memuat segala kenyamanan rumah, dari bantal paling empuk, selimut tebal, sampai stok camilan yang cukup buat 1 bulan, cuma buat dibuang ke lahan yang isinya pasir yang nempel di badan kayak bekas pelukan kucing dan kerikil tajam yang senang sekali menyembunyikan diri di bawah alas tidur. Tujuannya cuma buat dapat foto estetik dengan latar langit malam.
lengkap dengan ekspresi kedinginan yang diklaim menantang alam. Dan percayalah, manusia zaman sekarang sanggup menghadapi hutan rimba sekalipun, asalkan baterai HP masih aman dan sinyal 4G masih kuat sampai bisa kirim foto cerita tanpa gagal. Saat masuk sesi hiburan, suasananya makin gak masuk akal. Ibu-ibu berhijab dengan gaya santai kece, sarung batik dililit secepat, kilat pas berangkat, sampai kadang ujungnya selip di balik baju, tangan kanan megang mic bluetooth, pasar malam yang suaranya kencang parah. Bukan cuma gema di telinga, tapi sampai bikin pohon bergoyang kaget. Begitu musik jedak-jeduk mulai keras, langsung tampil jurus joget, patah-patah yang gerakannya lebih variatif. Dari peta jalan berlubang, mereka nyanyi sekuat tenaga dengan penghayatan maksimal sampai seluruh jangkrik di kecamatan itu berhenti bunyi, saling pandang, lalu sepakat. Besok pagi kita kabur ke hutan sebelah. Di sini udah nggak aman buat bersuara. Di ring satu api unggun, segala aturan dunia seakan dibatalkan. Hukum fisika bilang asap naik ke atas. Di sini asapnya punya mata. Selalu cari jalan ke arah wajah yang paling rapi. Logika bilang jangan bawa barang kebanyakan. Di sini kalau belum bawa 5 jenis minuman, beda rasa. Rasanya ada yang kurang. Dan gengsi laki-laki hilang lenyap. Yang tadi bilang nggak kedinginan kok, sekarang udah pinjam jaket ke siapa saja. Yang tadi bilang nggak takut gelap, sekarang posisinya tepat di tengah kerumunan. Nggak mau di pinggir sedikit pun. Asapnya sendiri tebal banget. Sampai kalah sama kabut Gunung Halimun. Berdiri 1 meter doang dan nggak tahu yang di depan itu teman atau batang kayu. Tapi di balik semua kelakuan konyol itu, ada hal yang bikin kita nggak mau pulang. Saat malam makin larut, angin dingin dari pantai Paropo Silalahi mulai menusuk tulang. Dan saat HP akhirnya mati atau sinyalnya, pamit duluan. Kita terpaksa berhenti menatap layar. Kita duduk berdekatan, ngobrol tanpa jeda cek notifikasi, berbagi cerita yang nggak pernah diketik di kolom komentar, dan tertawa lepas sampai mata berair karena hal-hal bodoh yang cuma kita yang ngerti. Di momen itu kita sadar, hangat api unggun bisa hilang kalau sudah padam. Tapi, hangatnya kebersamaan dan tawa bareng teman ini jauh lebih nyata, jauh lebih berharga daripada ribuan pujian dari dunia maya yang gak pernah benar-benar. Di bawah naungan langit yang beranjak terang, kelabu malam perlahan lenyap diganti cahaya. Warna-warni tenda kami berdiri tegak, menantang datangnya fajar di tepi pantai. Disinilah kisah kecil kami bentangkan, tepat di ujung pantai Paropo yang senyap dan sabar. Tempat yang tak pernah meminta perhatian, namun selalu menyambut hati yang lelah pulang. Ada senyum yang perlahan mulai mekar. Ada tawa yang menjalar di antara kami, mengusir sisa dingin malam yang sempat mencakar, menghapus segala beban yang dibawa dari kota. Lihatlah tebing Silalahi yang berdiri perkasa, seolah penjaga setia yang tak pernah tidur. Mereka menjaga kedamaian Danau Toba yang keindahannya takkan pernah tergantikan. Kami melangkah perlahan menyentuh air, riak danau yang dingin menyapa kulit. Segala penat, segala gelisah dan lelah perlahan menghanyut terbawa hembusan angin. Setiap sudut di sini adalah lukisan indah, karya sang pencipta yang tiada duanya. Tempat raga beristirahat sejenak dari rutinitas, dan jiwa kembali menemukan kedamaian serta cinta. Ketika sang surya menyembul di balik awan, permukaan danau menjelma cermin keemasan. Cahayanya memeluk dermaga yang sunyi, membelai mimpi-mimpi yang sempat tertunda. Selamat pagi dari kemah kami yang sederhana, di mana alam dan kebersamaan menyatu sempurna. Di Paropo, fajar ini akan selalu kami rindu. Setiap detiknya adalah melodi syahdu abadi. Ada sebuah ketenangan
yang tak bisa dinilai dengan kata-kata, terutama saat pagi menyapa lembut di hamparan keindahan Danau Toba yang tiada tara, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan yang bising dan menuntut. Disinilah petualangan sejati kami mulai. Bagi kami kaum Adam, berkemah bukan sekadar mendirikan tenda dan bermalam di alam terbuka. Ini adalah momen sakral yang dinanti, menyatukan hobi yang kami cintai, melepas segala penat yang menumpuk, dan merayakan kebersamaan yang tulus tanpa kepura-puraan. Mancing di pinggiran danau yang airnya jernih adalah ritual wajib di setiap kunjungan. Menatap ujung joran, melempar umpan ke tengah riak, lalu menunggu dengan sabar di sela-sela obrolan ringan dan tawa yang lepas. Waktu terasa berjalan lambat, namun setiap detiknya terasa begitu berharga. Lihatlah bagaimana alam dengan indahnya menyatukan generasi. Dari yang tua hingga yang muda, kami semua berbagi ruang yang sama di atas bebatuan tepi danau, menghidupkan kembali esensi kesenangan yang sederhana, namun menyentuh hati hingga paling dalam. Setiap sudut Danau Toba menyimpan kedamaian yang magis. Airnya yang tenang bagai cermin sempurna, memantulkan bukit-bukit gagah yang berdiri menjaga. Di sini, setiap tarikan napas udara segar terasa menyegarkan raga sekaligus menenangkan jiwa. Matahari kian meninggi di angkasa. Namun cerita di tempat ini takkan pernah usai. Inilah cara kami menikmati hidup sepenuhnya, menjemput pagi dengan syukur, merayakan hobi bersama sahabat di bawah langit indah Danau Toba yang abadi. Sana nyari itu kita foto yang cantik. Sana kan kita kok nggak ke atas, di atas lah. Di basah-basah sih aku. Rumahnya basah ya. Memang. Jika kaum Adam asyik menanti umpan ikan di pinggir pantai, di sini kaum Hawa punya cerita yang tak kalah berkesan dan bermakna. Di balik tenda-tenda yang berdiri penuh warna, tawar yang kami pecah bersamaan dengan hangatnya hidangan sederhana serta pemandangan saujana danau yang menenangkan segenap jiwa. Kami mengukir memori indah di setiap detiknya, memeluk erat kebersamaan yang tulus dan tak ternilai harganya. Di kejauhan, anak-anak dan ibu-ibu pun bersukaria tanpa beban, menceburkan diri dalam pelukan air danau yang segar ceria, menyapa dengan riang, memercikkan air dengan jenaka, melupakan sejenak segala penat urusan hari demi hari, memeluk bahagia sepenuhnya. Bukan tentang tempat yang serba mewah atau fasilitas lengkap, namun tentang momen bersahaja yang penuh berkah dan kasih. Perjalanan terbaik seringkali tidak lahir dari rencana yang tersusun rapi atau janji-janji manis yang tertulis di atas kertas. Terkadang, ia hanyalah bisikan hati yang datang mendadak. Langkah kaki memberanikan diri menembus jalanan berkelok, melintasi perbukitan hijau, dan menyapa lembah-lembah yang masih sunyi, meninggalkan himpitan beban rutinitas. Petualangan dadakan ini secara tak terduga membawa kita pulang ke rumah jiwa yang sesungguhnya, Pantai Paropo. Sebuah sudut di mana alam menanti dengan setia tanpa pernah meminta balasan. Di bawah naungan langit Danau Toba yang gagah perkasa,
Air dan cakrawala seolah menyatu tanpa batas. Kabut tipis melayang lembut di atas. Permukaan air yang tenang bagai cermin raksasa berkilau. Sementara tebing Silalahi berdiri teguh menjaga rahasia zaman. Namun, di balik lanskap karya sang pencipta yang tiada, duanya mulai dari pagi yang memerah hingga senja keemasan, alam seindah ini takkan pernah bernyawa tanpa hadirnya kawan sejati. Tanpa semangat dan ketulusan kalian, wahai sahabat seperjuangan, tenda hanyalah selembar kain dingin yang terombang-ambing ditelan angin. Api unggun malam hanyalah nyala api biasa yang rentan padam tertiup badai, bukan pelukan hangat yang meresap hingga ke tulang sumsum. Kehadiran kalianlah yang memberi warna dan napas pada tempat ini. Satu tawa yang menggema menembus bukit, satu senyum yang memadamkan luka, gelas kopi hangat yang bergantian digilir, serta harapan-harapan yang kembali dirajut. Semua itu menjadikan tanah dan air ini terasa seperti surga kecil. Kini, langkah dadakan itu telah menjelma menjadi kenangan abadi di dalam sanubari. Ia takkan pudar dimakan waktu, takkan luntur oleh jarak, dan takkan hilang meski musim berganti. Kenangan camping di Pantai Paropo akan menjadi cahaya saat hari-hari terasa kelabu, serta menjadi penopang saat langkah mulai terasa berat. Bahagia itu sungguh sederhana, cukup sahabat sejati dan hati yang penuh rasa syukur. Maka bawalah api semangat ini pulang ke dalam rutinitas harian. Tak perlu rencana sempurna atau rasa takut untuk melangkah di masa depan. Sebab hal-hal terindah seringkali hadir secara tiba-tiba. Dimanapun takdir akan membawa langkah kita nanti. Di ujung pantai, di puncak bukit, atau di rindangnya hutan, persaudaraan ini takkan pernah putus. Kita telah berbagi pijakan di tanah yang sama, menatap langit yang sama, dan menembus batas bersama. Kemanapun angin membawa kita berlari, kompas hati ini akan selalu menunjuk pada ikatan yang sama. Karena ikatan ini tidak ditulis di atas tanah yang bisa terhapus ombak, melainkan di dalam jiwa yang tak kenal jarak. Terima kasih atas kehadiran tulus yang membuat tempat ini terasa seperti rumah, bukan sekadar tempat singgah. Perjalanan kali ini mungkin telah usai. Tenda-tenda sudah terlipat rapi dan langkah kita kini berbalik arah untuk pulang. Namun, jejak kebersamaan yang tertinggal di sini takkan pernah hilang. Sampai jumpa di Simpang. Petualangan selanjutnya di Manapun Takdir menyatukan langkah kita lagi. Semoga kehangatan ini tetap menyala. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa membuat harimu lebih seru dan berkesan. Jika kamu menikmati petualangan ini, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan cerita di komen, dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.